Lanjutan kisah Salman Al-Farisi Part 2. Semua itu dibahas oleh rekan-rekannya di seberang sana. Sekarang marilah kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Asbahan, warga suatu desa yang bernama Jikfayan. Ayahku seorang kepala kampung di daerah itu dan aku merupakan hamba Allah yang paling disayang olehnya. Aku sangat taat menjalani agama Majusi hingga akhirnya diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian. Lalu aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka beribadah. Aku berkata di dalam hati, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku serta tidak pula kembali pulang hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, aku menanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Mereka menjawab dari Syria. Ketika aku telah berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya. Aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadatan di gereja. Upacara mereka amat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik dari agama kita. Setelah itu kami berdebat dan akhirnya kakiku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan bila rombongan dari Syria datang aku hendaknya dikabari sebelum mereka kembali karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Ketika telah tiba di tempat tujuan aku menanyakan siapakah ahli dalam agama itu. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai pelayan sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun uskup ini adalah sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya, ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan namun ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat, orang-orang mengangkat orang lain sebagai gantinya dan aku pikir tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada uskup baru ini. Aku pun mencintainya demikian rupa sehingga hatiku merasa tidak ada orang yang lebih kucintai sebelum itu daripada dirinya. Tatkala ajalnya telah dekat aku bertanya kepadanya, seperti yang Anda ketahui takdir Allah atas diri Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku lakukan dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Ia menjawab, anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Ketika ia wafat aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula kepadanya siapa yang harus aku ikuti. Ia pun menunjukkan kepadaku seorang soleh yang tinggal di Nasibin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya agar menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuriyak, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup aku beternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya aku pun menanyakan kepadanya.
Siapakah yang engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Ia menjawab, anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah namun bersedia menerima hadiah dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya engkau pasti mengenalinya. Suatu hari, suatu rombongan datang lalu aku menanyakan dari mana asal mereka. Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian dan sebagai imbalannya kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini? Mereka menjawab, baiklah. Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di tempat itulah mereka menzalimi diriku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku hingga suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraisyah yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah dan demi Allah baru saja kulihat negeri itu aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah hingga tiba waktu Allah mengutus Rasulnya lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Quba. Suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, celakalah Bani Kailah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat seketika mendengar ucapan orang itu hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, apa katamu? Ada berita apakah? Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya dan membentak, apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja. Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah di Quba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan, lalu berkata kepadanya, Tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan aku berpikir bahwa tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini. Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya. Ia tidak mau memakan harta sedekah. Setelah itu aku pulang dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, aku melihat Tuan tidak sudi memakan sedekah. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah. Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda beliau kepada sahabat dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, demi Allah inilah tanda yang kedua, bahwa ia bersedia menerima hadiah. Bersambung.